Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bidan, jumpa lagi bersama saya di Emma Evasion Channel yang membahas seputar soal ASN baik CPNS ataupun P3K. Teman-teman tentunya sudah tahu kan kalau di tahun 2022 ini tidak ada perekrutan CPNS, akan tetapi penerimaan ASN hanya untuk P3K saja. So jangan buang-buang waktu kalian, langsung saja mulai persiapan. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tips cara menaklukkan soal P3K kemampuan teknis kesehatan khususnya bidan. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya pengalaman di tes-tes sebelumnya ketika akan menghadapi ujian, mungkin sudah merasa persiapannya sudah mantap, kemudian sudah ekstra belajar nih, tapi ketika dihadapkan pada soal pada saat ujian, kok yang dipelajari nggak keluar ya. Nah, mungkin saja cara atau teknik yang teman-teman gunakan itu kurang tepat. Sebenarnya soalnya di setiap tahun itu bentuknya sama ya, hanya ada sedikit perubahan, tapi intinya itu bentuk atau cara membaca soalnya itu sama. Sebagian besar soal yang sering muncul pada saat tes, baik itu P3K, SKB ataupun UKOM, adalah soal dengan berbentuk vignette atau skenario atau kasus. Sebelumnya saya akan memaparkan sedikit beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam mengerjakan soal. Yang pertama yaitu tidak mengetahui karakteristik soal vignette. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira soal vignette ini bentuknya seperti apa dan bagaimana cara mengerjakannya. Nanti akan kita bahas bersama ya. Kemudian yang kedua yaitu tidak tahu teknik membaca soal. Jadi dalam menghadapi soal ujian kita harus tahu ini kira-kira teknik atau cara membaca soal untuk menemukan kata kunci itu seperti apa. Kita harus tahu ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu tidak paham cara membaca arah pertanyaan. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah kira-kira yang ditanyakan tuh apakah diagnosanya, ataukah tindakan awalnya, ataukah tindakan yang paling utama, ataukah penanganannya atau asuhannya. Nanti akan kita bahas di contoh soal ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir tidak tahu cara memilih jawaban yang benar di antara yang benar. Jadi pilihan jawabannya dari A sampai option E itu bersifat homogen sehingga terlihat sama. Jadi sekilas kalau kita baca semua jawabannya itu benar ya, tapi ada satu jawaban yang paling benar. Baik, sampai di sini saya harap teman-teman bisa paham ya. Kemudian untuk beberapa kesalahan yang mungkin dialami oleh teman-teman di tes sebelumnya agar bisa menjadi bahan evaluasi untuk teman-teman mempersiapkan diri lebih mantap lagi sehingga lebih siap dalam menghadapi tes selanjutnya. Oke, lanjut untuk soal vignette. Ini terdiri dari data kasus, pertanyaan, dan pilihan jawaban. Di mana di dalam data kasus itu bisa kita temukan ada data objektif, ada data subjektif, kemudian ada pemeriksaan penunjang. Lalu ada juga yang dinamakan tindakan yang sudah dilakukan. Oke, lanjut ke pertanyaan. Biasanya yang ditanyakan dalam soal itu adalah ada data objektif, subjektif, dan penunjangnya. Kemudian diagnosa, penegakan diagnosa dalam kasus di dalam soal. Lalu ada juga yang ditanyakan tuh tindakan segera, tindakan awal, tindakan yang paling tepat. Jadi kita harus bisa membedakan ya, yang mana tindakan segera, yang mana tindakan awal, mana tindakan paling tepat. Kemudian asuhan apa yang harus kita lakukan berdasarkan data atau permasalahan yang terdapat di dalam soal. Kemudian terakhir adalah evaluasi. Kemudian yang menjadi bagian dari soal vignette ini juga adalah pilihan jawaban. Biasanya optionnya itu dari A sampai E, di mana masing-masing option ini memiliki jawaban yang bersifat homogen atau hampir sama ya. Jadi jangan terjebak karena dari kelima option ini ada satu jawaban yang paling benar. Tips mengerjakan soal. Yang pertama, jangan langsung membaca kasus. Maksudnya di sini adalah ketika kita dihadapkan pada soal, apalagi soalnya itu panjang, jangan langsung dibaca kasusnya atau soalnya, karena hanya akan membuang-buang waktu. Ingat, satu soal hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk bisa menyelesaikannya. Kemudian mulai dengan mengetahui apa yang menjadi pertanyaan di dalam soal.
Maksudnya di sini adalah ketika kita dihadapkan pada soal ujian, jangan langsung melihat pada kasus, tapi baca dulu soalnya. Kira-kira apa yang ditanyakan, kemudian kita cari kata kunci yang terdapat di dalam kasusnya atau soalnya. Selanjutnya, temukan jawabannya sesuai dengan apa yang ditanyakan dari soal. Jadi kalau yang ditanyakan asuhan, jangan dijawab tindakan ya. Pokoknya harus sesuai apa yang ditanyakan soal, itu yang harus kita jawab. Selanjutnya, gunakan pola pikir sebagai tenaga kesehatan, baik dokter, bidan, perawat, sesuai dengan SOAP. Kemudian dalam menjawab soal juga harus menggunakan data yang terdapat di dalam soal. Jadi jangan menggunakan asumsi untuk menentukan jawaban. Jadi misalkan secara teoritis kan A gitu, tapi ternyata kenyataannya di lapangan kan tidak selalu seperti itu. Kita melihat juga situasi dan kondisinya. Jadi ketika menjawab soal jangan seperti itu, harus benar-benar sesuai dengan teori. Selanjutnya, perhatikan lokasi pelayanan yang disebutkan di dalam soal. Jadi kalau di dalam soal dikatakan ibu berkunjung ke puskesmas, ya berarti pelayanannya harus sesuai dengan pelayanan di puskesmas. Kalau ibu berkunjung ke rumah sakit, pelayanannya juga harus sesuai dengan standar prosedur di rumah sakit. Kemudian jawab sesuai wewenang dan teori kebidanan. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi tidak boleh menggunakan asumsi, tapi harus sesuai dengan teori. Lalu yang terakhir, bedakan tindakan awal, tindakan segera, dan asuhan yang tepat dan asuhan utama. Jadi yang dimaksud tindakan awal atau tindakan segera ini adalah kita harus melakukan tindakan sesegera mungkin untuk mengurangi potensial masalah yang kemungkinan akan terjadi sesuai dengan kasus yang terdapat di dalam soal. Nah, ini adalah contoh soal bentuk vignette ya. Jadi kalau kita mendapatkan soal vignette, yang pertama harus kita lakukan adalah membaca soal. Di sini dikatakan yang ditanyakan adalah rencana tindakan yang akan diberikan. Berarti tindakan apa yang harus diberikan berdasarkan kasus di atas. Kita lihat data dasarnya, ada data objektif, kemudian data subjektif dari hasil pemeriksaan, kemudian ada pemeriksaan penunjang dan tindakan yang telah dilakukan. Kemudian jangan lupa lihat atau perhatikan lokasi yang terdapat di dalam soal, apakah di rumah sakit. Kalau memang di rumah sakit, maka pelayanannya berdasarkan di rumah sakit, dan kalau di puskesmas, pelayanannya juga berdasarkan standar pelayanan di puskesmas. Jadi dari kata kunci atau data dasar yang sudah kita dapati di soal, berarti kan diagnosa yang bisa kita tarik ini adalah ibu mengalami eklamsi ya. Jadi tindakan yang harus dilakukan karena posisinya sekarang ibu berada di rumah sakit, jadi langsung mempersiapkan seksio sesaria. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan info terupdate mengenai tips-tips dan pembahasan soal seputar P3K ataupun CPNS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.